Oke, di episode kali ini gue akan membahas tentang perbedaan orang yang berani dengan orang yang nekat. Kalau menurut gue, orang yang berani itu dia berpikir dulu sebelum bertindak, sedangkan orang yang nekat adalah bertindak terlebih dahulu baru dia berpikir. Kenapa begitu? Dan mana yang lebih baik? Kalau dari posisi gue pribadi, gue lebih memilih menjadi seseorang yang berani dibanding menjadi orang yang nekat. Seperti contohnya, ada seseorang yang nyuruh ngambil harta karun adanya di bawah jurangnya yang sangat tajam. Sebagai orang yang pemberani, karena dia berpikir dengan logika, dia akan berpikir dulu, gue ke bawah menggunakan apa ya, gue ke bawah dengan siapa ya, bisa nggak gue ke bawah. Dan udah pasti harus berpikir bisa, harus berpikir positif. Tapi banyak di dalam pemikiran itu, apa aja sih yang harus dipikirin ketika udah di bawah, ketika udah mendapatkan harta karun itu. Terus gimana caranya naik ke atas lagi, itu semua harus dipikirin. Dan itulah yang namanya orang berani. Kalau orang nekat, disuruh nyemplung ke jurang, dibilangnya ada harta karun, dia langsung nyebur aja ke jurang tanpa berpikir panjang. Yang dia pikirkan hanyalah ya kalau gue dapet, gue bisa jadi kaya. Kalau gue nggak dapet, ya mati di situ. Pikirannya hanya itu, nggak mikirin yang lain. Jadi menurut gue sebaiknya jadilah orang yang berani berpikir memakai logika, jangan berpikir terburu-buru, tergesa-gesa ataupun nekat, karena itu sangat-sangat tidak baik. Itu akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, orang-orang di sekitar ataupun orang-orang terdekat. Itu dari gue seperti itu. Dan seperti halnya ketika kita sedang bekerja, oke, di atas kita ada manajernya, kita adalah bawahan, saya adalah bawahan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bertanya kepada manajer. Kenapa kita harus takut untuk bertanya? Melainkan kita harus berani untuk bertanya. Jangan sampai kesalahan ketika kita mengerjakan sesuatu, apalagi urusannya dengan perusahaan. Walaupun terkadang namanya orang itu berbeda-beda. Mungkin manajernya mau mendengarkan bawahannya ketika berbicara, ada juga manajer yang nggak mau mendengarkan bawahannya ketika berbicara, itu ada. Tapi sebagai seorang manusia, kita harus berani ngomong, harus bertindak. Lu nggak suka, yang penting gue ngomong bener, gue ngomong jujur, gue ngomong apa adanya, gue ngelakuin ini buat perusahaan gue, buat perusahaan kita bersama. Kenapa lu nggak mau dengerin omongan gue? Kalau lu merasa diri lu manajer, lu merasa diri lu punya jabatan yang tinggi, nggak perlu pemikiran bawahan lu, men, lu salah besar, men. Gue rasa orang-orang yang lebih tinggi dari lu tuh banyak, yang jabatannya lebih tinggi, bahkan yang lebih tinggi dari lu. Gue sangat percaya bahwa orang itu sangat humble, bisa mendengarkan bawahannya, bisa mungkin kita berdiskusi bersama. Gue paling sebel banget kalau ada seorang manajer yang ketika bawahannya bertanya atau ketika bawahannya masih belum jelas dengan apa yang manajer itu katakan atau manajer itu instruksikan, dia mengulang lagi omongannya agar make sure apakah pekerjaan dia yang akan dia lakukan ini sudah betul. Tapi manajer itu malah whatever, terserah lu coba brainstorm otak lu, yang penting gue udah kasih tahu, ya lu jalanin sendiri.
Oke, brainstorm itu emang sangat penting banget, gue yakin. Tapi setidaknya sebagai seorang atasan, dengarkan dulu bawahannya, bawahannya mau melakukan apa. Jadi tidak ada kesalahan ketika bekerja. Jadi tidak ada lagi pengulangan. Dari kesalahan itu kan pasti ada pengulangan. Yang dirugikan itu banyak. Yang ngerjain dirugikan. Perusahaan pun akan dirugikan. Ya karena siapa? Karena dari atasan ke bawahan itu instruksinya nggak benar. Dimana-mana instruksi itu harus benar dulu, baru semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya memang terkadang orang kalau udah punya jabatan, punya uang, kadang merasa dengan yang di bawahnya itu ya it's like, apaan sih lu, gue di atas lu di bawah gue, nggak penting banget lu. Banyak banget orang yang kayak gitu. Tapi saran gue, jangan kayak gitu. Kita bekerja sebagai tim, kita bekerja untuk perusahaan, dan perusahaan pengen yang terbaik, kita harus berikan yang terbaik. Ajarin bawahan lu dengan baik, ajarin bawahan lu dengan benar. Gue yakin kalau instruksinya benar, bawahan pasti ngikutin. Santai aja, tenang aja. Itu udah hukum alamnya lah. Tapi kalau memang bawahannya ternyata nggak bisa ngikutin apa mau lu, sedangkan lu udah menginstruksikan dengan benar, bawahannya juga udah tahu apa pekerjaannya, tidak ganti-ganti, instruksinya tidak berubah-ubah, dan lu pun kadang bingung apa yang lu instruksikan. So ya, hancurlah itu semua. Kita menginginkan yang baik malah menjadi rusak. Ya wajar saja. Kenapa wajar? Karena semua itu berawal dari instruksi sih, kalau menurut gua. Dan sebagai tim itu emang harus kerjasamanya tuh harus erat banget, harus bagus banget, dan harus saling menghargai. Dari bawahan ke atasan, bawahan ke atasan, atau atasan ke bawahan. Kita sama-sama manusia, men. Jadi jangan pernah lu gak ngehargain orang lain, pendapat orang lain. Lu boleh merasa lebih pintar, lu boleh merasa lu sarjana, lu manajer, lu petinggi, apa segala macam. Tapi bukan berarti lu tahu semuanya. Bukan berarti lu tahu semuanya. Bisa saja bawahan lu nanti akan lebih tinggi daripada lu suatu saat nanti. Karena orang yang punya keinginan keras, orang yang punya kemauan akan lebih sukses daripada orang sombong yang gak pengen belajar, yang gak pengen dengerin orang. Percaya sama gue. Oke. Untuk sesi kali ini cukup sekian dan terima kasih. Dadah.